Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk kebohongan apa yang dia simpan hingga sekarang. Oke? Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Tetap mintanya kepada Allah. Dan ini hanya sebagai menarik energi alam bawah sadar kita. Oke? So, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Kebohongan apa yang masih dia simpan hingga sekarang. Kita lihat energi dia ya. Energi orang yang kalian dealkan. Energi dia. Lihat energi dia. Wow, tadi udah terbalik ya. Masih dikasih. Oke. Di sini ada the Knight of Swords. Oke. Energinya ini penuh dengan kemarahan, penuh dengan emosional, penuh dengan logika. Dan energi dia ini penuh dengan ketegangan. Iya sayang, maminya lagi kerja ya nak. Jadi dia coba untuk mencari cara, potensialnya dia, kesempatannya dia dalam melangkah kehidupannya dia lagi. Tapi di sini energinya ya lumayan panas ya, karena ada amarah, ada langkah yang membuat dia tuh menjadi emosional. Dia coba untuk memanipulasi hubungan kalian yang tidak seimbang. Ya, karena ada seseorang ataupun dia pikirkan tentang keuangan. Ya, dia alihkan untuk bisnis ataupun pekerjaan. Karena dia obsesi untuk meraih kesuksesan. Aku lihat di sini dia kalau dibilang meninggalkan ya bisa saja dia berselingkuh dengan pekerjaannya, tapi di sini juga dia ada orang lain juga ya, karena tidak adil. Dan dia bermasalah tentang keuangan juga. Ya, bermasalah tentang keuangan. Jadi dia ada masalah hukum tentang utang piutang ya. Di sini aku lihat. Kita lihat situasinya dia. The Star. Oh kan, dia lagi berbagi dengan orang lain. Ya, Star, Six of Pentacles, Two of Cups, Seven of Swords, and the King of Pentacles. So kalau aku lihat di sini, dia cukup berkhianat ya, mencari kebahagiaan itu dengan orang lain lagi sebagai kesuksesan hidupnya dia. Dia mau terlihat seperti bintang, tapi ketika sudah imbang dengan pasangannya, entah dengan siapa, dia akan mengkhianati lagi. Dia coba untuk komitmenkan dengan kata-kata kebohongannya dia dengan siapapun yang dia inginkan, urusan bersama tentang keuangan ataupun cinta ya.
Dia bilang ya gue sibuk kerja situasinya. Jadi dia gunakan kesempatannya dia ini untuk meraih keseimbangan dalam keuangan dan juga cinta. Tapi semuanya palsu. Karena yang dia inginkan hanyalah jabatan, hanyalah kedudukan, hanyalah keuangan. Ya, di sini. Ketika kamu mengendingkan hubungannya menggantung, dia merasa hancur atau kamu hancur, ini coba untuk bangkit lagi mencari cinta baru. Ini bisa dia ataupun kamu ya. Aku lihat. Dan cara dia mencari ketenaran ataupun mencari kesempatan untuk sukses juga tidak secara jujur ya, aku lihat. Kita lihat the Knight of Swords-nya. Energi dia. Nine of Cups. Ya, dia coba untuk bisa meraih impiannya dia. Meraih hajatnya dia. Harapannya dia. Cita-citanya dia. Dia lakukan segala cara ya. Aku lihat. Dan situasinya ya dia terpaksa mengkhianati pasangan demi kestabilan hidupnya dia sendiri. Situasinya ini dia juga bisa terkhianati oleh pasangan, bisa ya. Dan dia melihat kamu sudah lebih baik dan sudah lebih dewasa, lebih berkomitmen. Nah, makanya dia ingin sama level dengan kamu. Ya. Mencoba seimbangi ya keuangannya dia, cinta. Tapi dia semakin melihat kamu makin cinta. Kenapa? Karena dia memantau kamu. Dia ingin satu level dengan kamu. Setelah kamu menghancurkan tentang hubungannya menggantung yang tidak ada arahnya. Di sini kamu sudah berkomitmen ending tentang koneksi ini. Ini yang membuat dia memulai kehidupan dengan orang baru, dengan harapan akan lebih baik dari kamu. Tapi ternyata perjalanan hidup dia penuh dengan kepalsuan. Seven of Pentacles. Hanya menanamkan tentang kepalsuan, menanamkan tentang kebohongan. Ya, jadi justru kamu yang memulai harapan baru, kesuksesan baru. Makanya situasinya dia bekerja keras. Dia menggunakan keberuntungan orang lain ini atau orang barunya itu untuk kepentingan dia pribadi, karena dia ingin kembali sama kamu. Six of Pentacles, guys. The King of Cups. So, dia banyak menggunakan segala cara ya untuk bisa kembali lagi sama kamu. Sedangkan kamu di sini coba untuk berpikir menanam kembali harapan dengan dia. Apakah ini bisa membuat kamu seimbang atau tidak? Karena kalau aku lihat sebagian dari kamu nih sudah memulai kehidupan baru atau menemukan seseorang yang baru. Tapi memang masih ada sedikit harapan untuk kembali ke dia
karena dia pun masih memendam perasaan dan rencana ke kamu. The King of Wands, the King of Cups, and the Ten of Cups. So kita lihat kebohongan apa yang masih dia simpan hingga sekarang. Kamu belajar banyak ya tentang koneksi ini, sedangkan dia tidak belajar banyak, masih bermain dalam topengnya, dalam dramanya. Eight of Cups, kebohongan apa yang masih dia simpan hingga sekarang. The World, Four of Cups, Eight of Cups, the World, Four of Cups, Ace of Cups, and the Tower. The bottom of the deck ada the Justice, Eight of Wands, and the Emperor. Dia akan mengendingkan cara munafiknya dia ya. Jadi dia akan komunikasi sama kamu sih, aku lihat. Tapi masih dia kendalikan dulu ya, masih dia simpan, masih dia genggam dulu, belum dia lepaskan keinginan dia untuk komunikasi lagi sama kamu. Kebohongan apa yang masih dia simpan hingga sekarang? Penyesalan. Kebohongan atas cara dia move on dari kamu, meninggalkan kamu tanpa ada komunikasi atau penjelasan, dan kamu menerima ya proses healing, penyembuhan, sehingga dia coba belajar mencari pasangan baru. Aku lihat di sini ya, 6 ya, ini 6 juga, the Lovers. So dia coba endingkan kekecewaannya tentang hubungan dengan kamu di masa lalu, dengan pilihannya dia selama ini ya, yang dia pikir orang yang dekat dia, selalu bersama dia, akan selalu membuat dia bahagia dan dihargai. Tapi ternyata tidak. Pilihannya dia tentang cinta baru mengalami kehancuran. Ya, seseorang yang bersama dia, kebohongan yang dia simpan hingga saat ini, ya menyimpan penyesalan dan mengalami kehancuran tentang percintaan. Dia masih stalking kamu. Ya, dia merasa ya dia harus kembali sama kamu, harus jujur sama kamu, tapi dia masih pendam perasaan itu. Ya, masih dia pendam. Belum dia utarakan, belum dia bicarakan, tapi ada keinginan untuk kembali. Dia masih konflik batin dalam hatinya. Kita lihat clarify dari kebohongan apa yang dia simpan selama ini hingga sekarang. Jadi memang dia memulai kehidupan baru dengan orang baru ya, tapi menyesal, kecewa. Ya. Page of Wands sih. Dengan harapan gini, dia membohongi kamu dengan alasan bekerja. Padahal dia berbagi kestabilan dengan orang lain. Dengan impian dia akan meraih segala keinginannya, dia terkabul. Dia akan bisa punya segalanya. Tapi ternyata di sini hanya memberikan suatu pengkhianatan lagi. Kebohongan yang dia simpan hingga sekarang ini, dia coba optimis move on dari kamu. Coba untuk
puaskan hati dirinya dia, ya. Bahkan dia juga bisa traveling ya, dengan harapan mendapati target baru, cinta baru, ya di sini. Dia selalu mempunyai rencana. Ketika sesuatu tidak sejalan dengan dia, prosesnya menyakitkan atau melelahkan, dia akan coba endingkan tanpa ada penjelasan dan datang dan pergi. Kecewa dengan pilihannya ada, tapi dia tidak bisa utarakan ke kamu karena dia nggak mau dilihat bodoh ataupun kalah. Dibayangi, dihantui tentang kekecewaan, penyesalan. Makanya dia coba untuk mempunyai rencana yang lainnya untuk meraih impian dia, terutama tentang orang baru, tapi selalu mengalami kehancuran. Berfantasi sukses akan dunianya, ya. Dia juga ada rencana kembali ke kamu, dan dia optimis kamu akan menerima dia kembali. Menghayal bisa meraih impian dia. The Knight of Swords. Coba untuk mencari cinta baru, tapi drama baru dengan orang barunya. Banyak amarah, banyak kekesalan. Karena apa yang dia tanam, ini 7-7 loh. Selalu dengan topeng, selalu dengan kecemburuan, selalu dengan drama. Pada akhirnya ya hancur lagi. Jadi kebohongan apa yang dia simpan hingga sekarang ya mengalami kekecewaan dan kehancuran. The Fool, karena kebodohannya dia, kebebasannya dia. Mencoba optimis meraih impian dengan cara melakukan segala langkah, walaupun harus berperang. Tapi ujungnya sia-sia. Karena ya bodoh dia mengambil sikap. Di sini kamu sudah belajar menerima tentang petualangannya dia, dan kamu tahu dia akan datang suatu hari nanti yang penuh dengan drama untuk kembali sama kamu. Sifat kekanak-kanakannya selalu menginginkan fantasinya menjadi nyata, terutama tentang pasangan. Pada akhirnya impian yang dia tanam, impian yang dia inginkan semuanya lepas. Karena dia orangnya tidak suka dengan komitmen, tidak suka dengan kesabaran. Dia stres dan dihantui tentang pilihan, tentang masalah keuangan, dan depresi atas pekerjaan ataupun komitmen. Ini yang aku lihat. Di sini kamu coba untuk mengambil langkah optimis juga, yaitu fokus dalam bekerja. It's a sword.
Page of Cups, Eight of Wands, Eight of Cups, the King of Pentacles. Ingat ya guys, dia mau selevel dengan kamu karena dia melihat kamu sudah beda. Dihantui rasa ketakutan tentang pertanggungjawaban dia di masa lalu. Dan aku lihat memang dia bermimpi atas kesuksesan kamu, perubahan hidup kamu. Makanya di sini dia coba untuk merubah diri, tapi sifatnya masih sama. Di sini aku lihat dia ada rasa takut tentang perjalanan petualangan hidupnya dia, karena ujung-ujungnya dia akan kembali sama kamu. Dia tahu itu. Ya, walaupun butuh proses. Ingin sekali komunikasi sama kamu, itu halusinasinya dia, fantasinya dia. Karena dia merasa kesuksesannya dia itu adanya sama kamu di masa lalu. Makanya dia ingin satu level dengan kamu nanti. Ada rasa takut dia tentang pertanggungjawaban atas kisah di masa lalu yang penuh dengan kecewa. Dia harus bisa berkomitmen. Dia harus bisa berani mengambil resiko untuk komitmen, untuk konsen dalam satu hubungan dan pekerjaan. The Emperor and the Empress. The Ten of Swords. Wow. Di sini aku lihat justru dia bermimpi buruk, kamu sudah bahagia. Ada pembayaran karma untuk dirinya. Ya, dan sebagian dari dia ada masalah tentang keuangan, ada kehancuran dari pekerjaannya dia. Makanya aku lihat di sini dia sama kamu sebenarnya memang selevel, matching gitu. Ya, The Emperor sama The Empress. Tapi di sini dia ada rasa takut kembali sama kamu, menjujurkan. Ya, ada rasa takut, tapi mau tidak mau dia harus lakukan itu. Ya, ini butuh waktu, nggak bisa sebentar waktunya untuk berubah. Gentleness. Selama ini kan dia nggak gentle. Ya, be kind to yourself and others. Jadi dia harus gentle dengan orang lain dan juga dengan dirinya dia sendiri. Support. Kalau aku lihat setiap menjelang sore gitu ya, dia selalu mengingat kamu. Mengingat akan support kamu ke dia. Bahkan mendukung dia untuk menjadi dirinya dia sendiri. Strange, koneksi yang kuat. The challenges will make you strange. You will get through to the other side. Look for the gift in this situation. Passion. Ya, dia merasakan suatu koneksi yang sangat kuat. Gairah hidup itu ada sama kamu. Dan dia merasa excited kalau dekat kamu, merasa deg-degan, merasa GR. Pokoknya dia merasa sesuatu yang bergelora dalam hidup dia ketika bersama kamu. Karena koneksinya sangat gentle, sangat gimana kalau gentle tuh sangat dia rasakan satu perbedaan gitu ya.
magic, the trust, ya, karena kepercayaannya kamu itu sama dia ini benar-benar tulus kalau aku lihat nature, ya. Dan the trust and magic, dan ini suatu keajaiban buat dia, kesuksesan buat dia. Jadi gini, ketika kalian masih bersama, kamu selalu support dia. Ini membuat dia merasa koneksinya sangat kuat dan dia bergairah dalam melakukan segala hal. Tapi sifat keserakahannya dia inilah yang membuat dia menjadi tidak bersyukur. Pada akhirnya kepercayaan kamu dihancurkan oleh dia, dan ini mempengaruhi tentang keberuntungannya dia karena kamu sudah tidak percaya lagi. Dan di sini kamu sudah fokus untuk menyembuhkan diri kamu, sukseskan diri kamu lagi, menjadi diri kamu, belajar sabar. Ya, aku lihatnya seperti itu. Dan makanya dia ingin kembali sama kamu nih nanti. Dia akan nekat. Ya, ketika kamu sudah siap sembuh, ketika kamu sudah semangat menjalani hidup, kamu sudah menerima tentang hubungan yang ending gitu, ya. Aku lihatnya seperti gitu. Dan kalau aku lihat memang dia orangnya banyak menghayal, ya. Banyak menghayal, keinginannya banyak, tapi ketika dia sudah mendapati apa yang dia inginkan, ya dia mengkhianati yang support dia. Trust, kepercayaan. Jadi kalau aku lihat di sini, dia yakin banget, dia yakin dan percaya pada dirinya, dia bisa menggapai semuanya dan kembali ke kamu. Tapi memang saat ini dia masih bermain energinya, masih mencari kesenangan, masih belum puas. Expansions, ya, masih mencari harapan untuk kembali sama kamu, mencari harapan dalam kesuksesan hidupnya. Tapi di sini ya dia terlalu yakin dengan khayalannya. Jadi terkadang kalau terlalu percaya diri, yakin pada harapannya dia sendiri, ya apalagi sampai mengkhianati orang lain, ini menjadi marah, kesal, obsesi ujungnya, ya, dan tidak bersyukur nantinya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.